Oke, masih bersama channel Turnitronic Tutorial. Bagi kalian yang baru bergabung, silakan di subscribe dan jangan lupa tekan tombol lonceng ya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, di sini kita kedatangan pasien ya. Remote set-top box rusak, baru datang tadi sore. Infonya dari pemiliknya itu habis dibuat mainan anaknya ya, dibanting, kemudian tidak dapat berfungsi dengan baik. Oke, kita coba cek. Oke, kita cek menggunakan kamera HP ya. Nah, ngeceknya pakai kamera HP bro. Kita tekan-tekan itu sensor dari remote-nya tidak menyala. Ngeceknya harus pakai kamera ya, kalau nggak pakai kamera itu nggak bisa. Oke, sudah kita cek, ternyata sensornya tidak bisa menyala. Kita akan coba pakai remote yang satunya ya, contohnya seperti ini. Kita akan coba kasih contoh. Nah, sama kan remote-nya. Nah, kita akan kasih coba lihat contohnya ya, ini. Sensor dari remote-nya itu berfungsi dengan baik. Oke, kita tekan itu udah baik ya. Nah, yang satunya tadi baru masuk itu tidak bisa berfungsi. Contohnya sensornya kalau hidup tuh seperti remote yang di kiri ya. Baterainya udah ganti baru tadi. Info dari pemilik remote-nya. Oke, kita cek lagi, ternyata masih tidak bisa ya. Oke, kita akan coba membongkar remote-nya. Kita kasih tutorial memperbaiki remote-nya ya. Oke, pertama kita bongkar terlebih dahulu remote-nya. Ini videonya tanpa di skip ya bro. Oke, kita bongkar menggunakan alat pembuka plastik untuk lebih memudahkan kita untuk membongkar remote-nya dan juga hasilnya lebih rapi tentunya. Oke, kita coba bongkar ya guys. Kita bongkar remote-nya, harus hati-hati. Oke, kita bongkar remote-nya. Ini videonya tambah di skip ya guys, jadi ini real. Oke, kita sudah membongkar remote-nya. Langkah pertama ya guys, kita cek solderannya terlebih dahulu. Apakah solderannya itu retak? Oke, kita cek secara teliti. Mulai dari bagian baterai. Oke. Dan sensor remote. Oke, di sini ditemukan jalur dari sensor remote itu putus ya guys. Nah, itu putus tuh. Kemungkinan habis kebanting sensornya jalurnya itu putus, rawan putus ya. Oke, di tutorial ini kalau masih tidak bisa diperbaiki remote-nya, coba diganti sensornya terlebih dahulu ya. Oke, kita coba untuk membuat jalur baru dengan cara kita mengkerok di satu jalur menuju ke sensornya. Oke, kita kerok seperti ini ya guys. Nanti kita solder di bagian itu untuk memudahkan penyambungan jalur ya guys. Oke, di tutorial ini Anda hanya perlu alat solder, terus pinset, tenol. Nah, ini solder. Pinjam ke tetangga atau yang lain kalau boleh, kalau enggak ya
beli remote lagi. Oh enggak bercanda. Oke. Kita posisikan kamera terlebih dahulu ya. Kita solder di bagian tadi ya yang sudah kita kerok, untuk memudahkan timah menempel ke tadi bekas jalur sensor remote. Oke, hati-hati ya guys, jangan sampai solderannya itu kena ke bagian sampingnya, nanti malah konslet atau tidak bisa sama sekali. Oke, kita sudah mensoldernya. Oke, hasilnya seperti ini ya, kurang lebihnya. Nah, seperti itu. Oke, kita posisikan lagi kameranya. Oke, kita coba pasang kembali ya, rakit lagi remote-nya. Apakah masih bisa diselamatkan atau tidak? Kalau di tutorial ini remote masih tidak bisa diperbaiki, cobalah ganti sensornya ya. Sensor remote tadi dengan sensor remote yang lain bisa diganti. Kalau Anda punya remote bekas atau remote yang sudah tidak terpakai, coba ganti sensornya. Siapa tahu bisa buat kanibalnya. Biasa kanibalan. Oke, kita cek. Oke, sensornya masih berfungsi dengan baik ya. Berarti kerusakannya hanya di tadi jalur PCB yang putus. Disambung lagi dengan timah dan disolder. Hasilnya oke. Oke, sensornya hidup ya guys. Intinya itu tadi, sensornya itu harus dicek pakai kamera. Cek pakai kamera dulu apakah masih berfungsi atau tidak. Oke, ini sudah oke ya guys. Oke, cuma modal ini T0 dan solder sama pinset. Oke, mungkin cukup sekian dari tutorial saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Dadah, see you.